di Jam Gadang. So ikutin aku terus ya. Sebelum berangkat, jangan lupa ya mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa juga saat menggunakan kendaraan, jika kendaraan bermotor, gunakan helm, dan jika menggunakan mobil, jangan lupa memasang safety belt. Jarak antara Tarok Dipo ke Jam Gadang berkisar antara 2,6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Bagi teman-teman yang tidak memiliki kendaraan, tidak perlu khawatir karena di sini banyak tersedia angkutan kota dengan harga yang terjangkau, yaitu hanya dengan 4.000 kita sudah bisa ke tempat tujuan, yaitu ke Jam Gadang. Jika menggunakan mobil, tidak perlu khawatir karena di sekitaran Jam Gadang disediakan gedung untuk parkir, khususnya untuk mobil. Destinasi pertama kita yaitu Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Tugu ini dibangun untuk mengenang perlawanan para pahlawan yang tak bisa dikenali secara pasti dalam menentang kolonialisme Belanda pada tanggal 5 Juni 1905. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 15 Juni 1963 dan diresmikan tahun 1965. Konstruksi bangunan Tugu diciptakan oleh seorang seniman bernama Hurijah Adam yang meninggal akibat kecelakaan pesawat merpati. Tugu yang berbentuk ornamen lingkaran ular naga besar, di atasnya berdiri patung seorang pemuda memegang bendera. Namun, setelah disambar petir, patung di atasnya sudah diganti tapi tidak ada benderanya. Di sisi lain, tugu ini dihiasi oleh lingkaran tembok pagar yang dipenuhi oleh relief yang menggambarkan perlawanan rakyat dalam menentang kolonialisme Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita udah di Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Destinasi selanjutnya yaitu Taman Monumen Proklamator Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi. Taman Monumen Bung Hatta Bukit Tinggi ini dibangun untuk memperingati seabad kelahiran Bung Hatta yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2002. Taman ini berada tepat di samping gedung Istana Bung Hatta, pada sebuah lereng bukit yang rendah ditutupi oleh banyak pepohonan besar dan rindang. Area taman ini cukup luas membentang di sepanjang jalan Jam Gadang menuju ke arah bawah sampai bertemu pertigaan dengan Jalan Haji Agus Salim. Salah satu tokoh pertama Indonesia yang berstatus merah. Saat itu kita berada di Taman Monumen Bung Hatta. So, ikutin aku terus ya. Di puncak bukit kecil Taman Monumen Bung Hatta itu terdapat sebuah patung terbuat dari bahan perunggu
Sosok seorang Bung Hatta yang digambarkan dalam posisi berdiri dengan kepala sedikit menunduk dan sebelah tangannya terangkat ke atas, seakan menyapa setiap orang lewat yang tak henti berlalu lalang di jalanan di bawahnya. Di bawah patung terdapat tulisan besar dari pelat logam di atas keramik yang berbunyi Taman Monumen Bung Hatta Bukit Tinggi. Pada bagian kiri dan kanan batu setinggi 1,5 meter dengan masing-masing panjang 20 meter dibuat relief yang menggambarkan sejarah perjuangan dari Dr. Haji Muhammad Hatta. Pelataran monumen berbentuk setengah lingkaran dengan luas 200 meter persegi yang terletak pada area samping timur Gedung Wisma Negara Istana Bung Hatta dalam satu kawasan taman seluas 1.500 meter persegi. Batu prasasti peresmian monumen dibuat dari bahan marmer yang ditempatkan pada bagian depan pedestal beton. Sekeliling sisi tepi peralatan monumen dilengkapi dengan lampu hias sound system secara lengkap, sedangkan pada monumen dan panel-panel relief dipasang penerangan dengan lampu sorot. Pada bagian ujung masing-masing panel relief secara permanen dipasang tiang marawa sebanyak 3 buah. Nah, dari sini kita udah bisa loh melihat Jam Gadang. So, ikutin aku terus ya. Jam gadang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Jam ini merupakan hadiah bagi sekretaris Kota Bukit Tinggi yang menjabat saat itu, yakni H.R. Rockmaker. Konstruksi bangunan menara jam ini dibangun oleh arsitek asli Minangkabau, Yazid Raja Mangkuto Sutan Gigi Ameh. Pembangunannya secara resmi selesai pada tahun 1926 dengan menghabiskan dana mencapai 3.000 gulden. Monumen Jam Gadang berdiri setinggi 26 meter di tengah Taman Sabainan Alwi yang dianggap sebagai patokan titik sentral atau titik nol Kota Bukit Tinggi. Konstruksinya tidak menggunakan rangka logam dan semen, tetapi menggunakan campuran batu kapur, putih telur, dan pasir. Bangunan Jam Gadang memiliki 4 tingkat. Tingkat pertama merupakan ruangan petugas, tingkat kedua tempat bandol pemberat jam, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam ditempatkan. Pada lonceng di puncak tersebut tertera nama dari produsen mesin jam ini. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang kini dapat kita saksikan bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut pada masa awal pendiriannya. Desain awal puncak Jam Gadang berbentuk bulat bergaya khas Eropa dengan patung ayam jantan di bagian atasnya. Saat era kemerdekaan tiba, atap tersebut dirombak kembali menjadi bentuk atap bagonjong yang merupakan ciri khas dari arsitektur bangunan asli Minangkabau. Diameter masing-masing area perputaran jarum jam tersebut adalah 80 cm. Seluruh angka jam dibuat menggunakan sistem penomoran Romawi, akan tetapi angka 4 ditulis dengan cara di luar kelaziman, yaitu dengan 4 huruf I dan bukan dengan tulisan IV. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang menimbulkan rasa penasaran bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Oh iya, di sini juga
disediain tempat duduk loh. Di sini disediakan juga fasilitas seperti musala dan toilet. Jika kamu ingin mengabadikan momen, di sini juga ada loh banyak para kuliner yang menawarkan jasanya. Oh iya, di belakang aku juga ada air mancur. Jadwalnya cuma ada malam hari. Di sini juga ada loh para pedagang yang jual souvenir, oleh-oleh khas. So, yuk. Di sekitaran Jam Gadang, banyak pedagang yang menjual souvenir seperti gantungan kunci yang berbentuk jam gadang. Selain itu, juga banyak para pedagang yang menjual aksesoris seperti kacamata, bros, gelang, kalung, maupun lainnya. Di sana ada juga pedagang makanan tradisional seperti keropok kuah. Ini aku udah beli beberapa loh. Yuk kita cari tempat yang dulu untuk makannya. Dari atas sini kita bisa melihat bagaimana keindahan kota Bukit Tinggi, yaitu adanya hamparan gunung, serta di sini kita juga bisa menikmati udara yang sejuk dan segar.
Di sini teman-teman bisa membeli oleh-oleh khas Bukit Tinggi seperti adanya baju dengan corak dan gambar jam gadang. Lalu ada juga makanan khas Bukit Tinggi yaitu keripik sanjay. Sanjay ini tersedia berbagai macam rasa, mulai dari manis, pedas, sampai ke gurih. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Di bagian bawah pasar tersedia tempat makan, khususnya makanan darat, yaitu nasi kapau. Rata-rata dagangan nasi yang mereka jual yaitu nasi kapau. Hanya saja yang membedakannya yaitu cita rasa dari masing-masing penjual. Dulu ya perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe videoku. Bye!